Halo, jumpa lagi dengan saya Idewa Ayona Apriantina, pengendali OPT di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Kali ini kita akan membahas tentang mall. Nah, seperti apa sih itu? Mari kita simak bersama. Teman-teman semua perlu tahu nih, kenapa kita perlu mengurangi bahan kimia di pertanian untuk pemupukan maupun pengendalian hama penyakit. Menurut Balik Tanah tahun 2014 dikatakan bahwa penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi dapat mengakibatkan kerusakan jangka pendek maupun panjang berupa sifat kimia dan fisik tanah yang rusak, juga merusak kelestarian alam. Selain pencemaran lingkungan, pengaruh cemaran bahan kimia ini juga memberikan dampak negatif terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya yang bermanfaat bagi tanah seperti cacing. Apa sih itu mol? Menurut Hadi tahun 2019, mol merupakan cairan tempat hidup mikroorganisme yang bermanfaat, membantu mempercepat proses penghancuran bahan organik yang berasal dari limbah pertanian maupun limbah rumah tangga yang mengaktifkan nutrisi bagi tumbuhan. Manfaatnya antara lain sebagai penyubur tanah, penyubur tanaman, bahan yang dapat ditambahkan sebagai bahan pembuat pupuk kompos, dan mengaktifkan nutrisi bagi tumbuhan. Bahan baku utama pembuatan mol antara lain karbohidrat. Karbohidrat digunakan sebagai sumber energi yang bisa kita peroleh dari air cucian beras, singkong, ekstrak daun gamal, dan lain-lain. Glukosa. Glukosa digunakan sebagai sumber energi yang bisa ditambahkan dari air kelapa, gula merah, maupun gula pasir. Selain itu, bahan baku mol harus didatangkan dari sumber mikroorganisme seperti limbah organik, limbah rumah tangga, dan kotoran ternak. Beberapa jenis mol yang umumnya dibuat antara lain mol dari buah-buahan, sayur-sayuran, bonggol pisang, keong mas, bekicot, dan mol dari nasi basi. Untuk membuat mol dari buah-buahan, bahan buah yang kita gunakan dalam praktek ini yaitu buah tomat dan buah nanas. Teman-teman bisa menggunakan bahan limbah buah lainnya dengan proses pembuatan yang sama dengan video ini. Pertama, kita menyiapkan buah nanas dan buah tomat masing-masing kurang lebih 1 kg. Kemudian, gula merah atau gula pasir kurang lebih 250 gram atau 5 sendok makan. Air kelapa kurang lebih 1 liter dan air cucian beras kurang lebih 4 liter. Pertama, kulit buah nanas dapat dikupas terlebih dahulu, kemudian dipotong menjadi bagian kecil. Begitu juga dengan buah tomat. Setelah menjadi bagian kecil, bahan buah dimasukkan ke dalam blender atau alat penumbuk sejenisnya. Kemudian ditambahkan air kelapa sebanyak 1 liter. Lalu haluskan dengan blender hingga tercampur dan halus. Setelah itu, bahan buah yang telah halus kemudian dituangkan ke baskom atau wadah sejenisnya. Kemudian ditambahkan gula merah atau gula pasir sebanyak 250 gram, kemudian aduk rata. Setelah bahan tersebut tercampur, tambahkan air cucian beras kurang lebih 4 liter.
Jika semua bagian telah tercampur, lalu masukkan ke jirigen yang kapasitasnya kurang lebih 10 liter. Jika masih ada bahan yang belum halus, maka kita dapat menyaringnya terlebih dahulu, baru kemudian kita tutup. Bagian tutup jirigen dilubangi bagian tengahnya dengan diameter sekitar 0,5 cm. Bagian lubang tersebut dimasukkan selang yang di sekitarnya ditutupi dengan plastisin dengan tujuan tidak ada celah lubang udara di sekitarnya. Selang tersebut dihubungkan ke botol tempat indikator. Botol tempat indikator ini berupa botol air mineral bekas yang diisi dengan air yang dimasukkan selang. Jadi, selang ini menghubungkan jirigen berisi mol buah dengan botol tempat indikator. Setelah itu, didiamkan selama kurang lebih 15 hari untuk proses fermentasi. Proses fermentasi ini dilakukan secara anaerob, artinya tidak membutuhkan oksigen. Keberhasilan proses fermentasi ditandai dengan munculnya gelembung udara dalam air pada botol indikator. Yang perlu diperhatikan yaitu penyimpanan cairan mol ini jangan terkena sinar matahari langsung dan kita upayakan untuk menghindari kebocoran alat supaya oksigen tidak masuk. Setelah sekitar 15 hari, maka mol akan berbau harum seperti tape dan siap digunakan langsung sebagai pupuk cair atau sebagai starter bahan pembuatan pupuk kompos. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.